Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Abang harap semuanya kita sehat-sehat, kita semuanya dalam lindungan Tuhan. Dan adik-adik juga harus ingat bahwa hari ini kita ada ibadah sekolah minggu online. Adik-adik bantu minta ke orang tuanya untuk buka YouTube channel GBI Bethlehem Tabga ya, supaya adik-adik bisa ibadah. Dan ibadahnya kita jangan main-main. Oke, kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama Bang Dimas. Sebelum itu kita berdoa dulu. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari-hari yang sudah kami jalani Tuhan. Terlebih Tuhan, pada kesempatan ini Engkau tetap memberikan kami waktu untuk menyembah dan memuji-Mu. Di mana Tuhan, pada hari ini kami ingin menyembah-Mu. Mari Engkau berkati Tuhan kami sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Tetap dalam lindungan-Mu Tuhan di hari-hari yang akan kami jalani. Dan Tuhan yang sudah kami jalani Tuhan, kami bersyukur Tuhan dan menyembah-Mu. Mari Engkau ampuni kami agar kami layak menerima berkat-Mu dan disebut anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang percaya sama-sama katakan haleluya, amin. Kita angkat lagu pujian waktu Tuhan. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dari sekolah minggu kita lagu pujian dari awal. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya.
Benar Bapa yang baik, waktumu yang terbaik di dalam hidup kami. Semuanya indah rencanamu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap hari-hari yang kami jalani Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan kami Tuhan berdoa untuk ibadah kami ini mulai dari awal pertengahan. Mari Engkau berkati Tuhan, mari Engkau berkati kami sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu Tuhan. Mari Engkau berkati gereja kami, berkati pelayanan online kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan bersiap memuji dan bersorak-sorai untuk Tuhan. Adik-adik yang percaya sama-sama katakan haleluya, amin. Oke adik-adik sekolah minggu, kita sudah menyembah Tuhan. Selanjutnya kita mau memuji Tuhan. Oke, untuk itu kita sama-sama bangkit berdiri yuk, biar lebih semangat untuk menyatakan bahwa kita tuh cinta Tuhan Yesus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Oke, kita sama-sama bangkit berdiri, bertepuk tangan, katakan I love you Jesus. Haleluya. Oh, oh. Down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus. Down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down and down, deep down in my heart. Think about deep, deep down and down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down and down, deep down in my heart. Think about deep, deep down and down, deep down in my heart, deep down in my heart, deep down in my heart. Haleluya. Adik-adik boleh duduk kembali, dan sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan lebih lagi adik-adik sekolah minggu. Di akhir pujian saya undang Kak Kori untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian Tuhan Tak Pernah Janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai.
selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Haleluya, haleluya Tuhan. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu. Ya, kita saat ini mau mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Kori. Terima kasih Kak Kori ucapkan sama Bang Dimas yang sudah menemani kita sebelumnya dalam pujian dan penyembahan. Saat ini kita mau mendengarkan firman. Kiranya adik-adik bisa duduk dengan rapi supaya kita bisa berdoa. Oke ya, duduk yang rapi, lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya biarlah Engkau yang memberikan anak-anak sekolah minggu hikmat dan kebijaksanaan-Mu Bapa, agar bisa mengerti dan memahami firman yang ingin Kau katakan kepada kami. Kiranya Engkau yang memberkati juga Bapa, Kak Kori yang memberikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara, yang berkata-kata Bapa, dan biarlah Bapa anak sekolah minggu mendapatkan berkat dari firman-Mu hari ini. Bapa, berkati acara ibadah sekolah minggu kami, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, apa kabar? Apa kabar semuanya yang di rumah? Kak Kori harap masih sehat-sehat ya. Coba ya kalau Kak Kori bilang apa kabar, adik-adik jawabnya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Yang semangat ya. Kak Kori tanya kabarnya sekarang. Apa kabar adik-adik sekolah minggu yang di rumah? Dijawab dong. Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Ya, saat ini kita mau mendengarkan firman. Bisa diambil Alkitabnya ya. Ya, yang belum bisa baca untuk kelas kecil bisa minta bantuan orang tua untuk membuka. Hari ini firman Tuhan tertulis dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Tapi yang mau kita baca itu ayat 15 dan 16-nya saja. Jadi buka Alkitabnya ayat Lukas 17 ayat 15 sampai 16. Dari buka Alkitabnya? Ya. Kalau sudah dibuka katakan amin. Amin ya. Kak Kori udah buka nih Alkitab Kak Kori ya. Ya, mari kita baca firman Tuhan bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Lukas 17 ayat 15 dan 16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring.
lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Jadi kalau adik-adik yang bisa baca, lihat di Alkitab, judul perikop di atas dari Lukas 17 ini, ayat 11 sampai 19 tadi, itu adalah ke-10 orang kusta. Kenapa dengan 10 orang kusta ini, Kak Kori? Ada apa dengan ceritanya? Nah, Kak Kori ini mau bercerita tentang ke-10 orang kusta tadi. Yang tadi itu hanya cuplikan ceritanya sedikit saja, bahwa ada seseorang namanya seorang Samaria, dia kembali menghadap Yesus. Kembali dari apa? Gimana ceritanya, Kak Kori? Nah, hari ini kita akan mendengarkan Kak Kori storytelling tentang ke-10 orang kusta, ya. Jadi ini dia. Ada Kak Kori punya cerita. Ini Kak Kori ambil dari komik Alkitab. Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, yang tadi ayat firman Tuhannya dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ya. Apa yang terjadi? Kita dengarkan ceritanya. Teng teng teng. Jadi, pada zaman dahulu, pada zaman Yesus, di perbatasan kota Samaria dan Galilea, ini dia, ya. Ini kejadiannya terjadi pada zaman Yesus, ya, bukan zaman sekarang, oke? Ya. Pada zaman dahulu di perbatasan kota Samaria dan Galilea, apa yang terjadi? Tuhan Yesus sedang berjalan memasuki desa. Jadi ini Tuhan Yesus, dia sedang jalan nih memasuki desa yang terletak di antara Galilea dan Samaria. Apa yang terjadi ketika Yesus berjalan? Nah, setelah itu tiba-tiba datanglah 10 orang kusta menemui Tuhan Yesus. Ada berapa orang kusta yang menemui Tuhan Yesus? Tadi udah Kak Kori bilang, ayo dijawab. Ada 10. Kita bisa hitung ya. Kak Kori bagusin dulu ininya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 orang kusta. Orang kusta itu apa sih, Kak Kori? Orang kusta itu adalah orang yang berpenyakit kusta. Penyakit kusta ini penyakit yang sangat mematikan pada zaman Yesus. Belum ada obatnya. Kalau sekarang udah ada obatnya nggak, Kak Kori? Udah, ya kan? Jadi ini belum ada obatnya pada zaman Yesus. Jadi orang yang sakit kusta itu biasanya disingkirkan karena mereka bisa menularkan penyakit mereka jika dekat-dekat orang yang sehat, ya kan? Jadi mereka itu kaum yang dipinggirkan. Sudah, jadi mereka menjumpai Tuhan Yesus. Setelah itu apa yang terjadi? Nah, tetapi mereka tinggal berdiri agak jauh. Mereka menjumpai Tuhan Yesus, tapi jaraknya jauh, nggak dekat-dekat. Karena penyakit kusta tadi menular. Jadi mereka takut menulari Tuhan Yesus, sehingga mereka berdiri jauh-jauh. Sudah. Lalu apa yang terjadi dengan 10 orang kusta tadi yang datang menjumpai Yesus? Nah, mereka berteriak. Lalu 10 orang kusta itu berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami," kata 10 orang kusta tadi. Nah, apa yang diinginkan oleh 10 orang kusta tadi? Nah, mereka ingin sembuh, ingin dikasihani Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus melihat mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Nah, jadi Tuhan Yesus menyuruh 10 orang kusta tadi menjumpai para imam. Nah, apa yang dilakukan 10 orang kusta tadi? Mereka pergi apa tidak? Ayo, yang sudah pernah baca pasti tahu.
mereka akhirnya pergi. Lalu mereka berangkat pergi kepada imam. 10 orang kusta tadi pergi menjumpai para imam. Ini mereka pergi, ya kan? Nah, setelah mereka pergi, saat di jalan terjadilah keajaiban. Tiba-tiba di tengah perjalanan, sakit kusta mereka hilang dan sembuh. Jadi yang 10 orang kusta tadi itu, ketika mereka pergi mau menjumpai para imam, mereka sembuh seketika. Terjadi mujizat. Nah, ada kejadian yang menarik nih. Setelah mereka sembuh, apa yang terjadi? Tadi kita tuh baca di ayat 15 dan 16. Nah, tetapi hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus dan memuliakan Allah. Jadi ada 10 orang tadi, 9 orangnya tidak kembali kepada Tuhan Yesus. Yang kembali hanya 1 orang. Siapa dia yang kembali ini? Dia kembali, siapakah pria ini yang kembali kepada Yesus, yang menjumpai Tuhan Yesus? Nah, ternyata orang itu adalah seorang Samaria. Seorang Samaria ini siapa sih, Kak Kori? Nah, seorang Samaria ini adalah orang yang tidak percaya Yesus. Mereka belum kenal Yesus. Mereka bukan orang Israel, ya kan? Jadi mereka itu orang yang tidak mengenal Tuhan, diibaratkan. Nah, apa yang terjadi kemudian? Orang Samaria tadi tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Ini dia orang Samaria tadi tersungkur dan mengucap syukur. Dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kemudian ceritanya udah berakhir, Kak Kori? Belum, masih ada lagi nih. Nah, kemudian Tuhan Yesus bertanya, di mana 9 orang yang sudah sembuh tadi? Tuhan Yesus bertanya tentang yang 9 orang tadi. Kemana mereka? Kenapa mereka tidak kembali? Terus dan Tuhan Yesus kemudian bertanya lagi, kenapa hanya orang asing ini yang kembali untuk memuliakan Allah? Tuhan Yesus bertanya seperti itu. Dan akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada orang Samaria tadi, berdirilah dan pergilah, imammu telah menyelamatkanmu. Udah? Jadi itulah kisah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Ya kan? Nah, Uri mau nanya nih, apa yang kita pelajari hari ini? Jadi tadi itu judul firman Tuhan kita adalah Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Nah, Kak Kori mau tanya ini. Ada 2 macam orang di sini. 1 orang Samaria yang kembali menjumpai Tuhan Yesus. 1 lagi 9 orang kusta yang sudah disembuhkan tapi tidak kembali menjumpai Tuhan Yesus. Nah, dari cerita ini Kak Kori mau nanya nih sama adik-adik sekolah minggu, mana tindakan yang benar? Tindakan yang dilakukan orang Samaria tadi atau 9 orang tadi? Mana tindakan yang benar? Tindakan yang dilakukan oleh 1 orang Samaria atau 9 orang yang tadi sudah disembuhkan tapi tak kembali kepada Yesus? Ayo adik-adik, bisa kan menjawab? Siapa yang benar? Ya, yang benar itu adalah tindakan 1 orang Samaria. Apa rupanya tindakan yang dilakukan orang Samaria ini, Kak Kori? Nah, orang Samaria ini kelebihannya adalah dia tahu mengucap syukur. Artinya kayak gini, dia sudah disembuhkan Tuhan Yesus, tapi dia tidak melupakan
apa yang diperbuat Tuhan Yesus padanya, sehingga dia kembali menjumpai Tuhan Yesus. Setelah itu dia bersujud dan mengucap syukur. Artinya orang Samaria ini tahu melihat kebaikan yang dilakukan Tuhan Yesus dan berusaha untuk apa? Untuk membalasnya dengan cara mengucap syukur. Nah, yang 9 orang kusta yang tadi disembuhkan itu kemana? Mereka tidak kembali menjumpai Tuhan Yesus. Artinya mereka siapa? Orang-orang yang bagaimana? Nah, 9 orang kusta tadi yang sudah disembuhkan adalah orang-orang yang sudah disembuhkan tapi melupakan kebaikan Tuhan Yesus. Jadi mereka berpikir seperti ini, aku udah sembuh nih, ngapain lagi aku pergi ke gereja? Aku udah sembuh ini, ngapain lagi aku ikut ibadah? Aku udah sembuh ini, gak perlu lagi berdoa. Berdoa hanya saat sedang sakit. Setelah sembuh tidak berdoa. Itu adalah tindakan yang benar atau yang salah? Ayo jawabannya apa? Yang salah. Jadi Kak Kori mau nanya nih sama adik-adik sekolah minggu, apakah adik-adik sekolah minggu itu sudah bertindak seperti 1 orang Samaria tadi? Atau jangan-jangan adik-adik di sekolah minggu seperti 9 orang kusta yang disembuhkan tapi tidak kembali mengucap syukur? Atau misalnya gini nih Kak Kori tanya, suatu hari adik-adik sekolah minggu sakit. Nah, saat itu adik-adik sekolah minggu berdoa dengan sangat giat supaya Tuhan Yesus menyembuhkan. Dan beberapa hari kemudian adik-adik sekolah minggu sudah sembuh. Nah, selanjutnya apakah adik-adik sekolah minggu tetap berdoa atau tak berdoa lagi? Nah, Kak Kori harap adik-adik sekolah minggu tetap berdoa. Walaupun sudah disembuhkan Tuhan Yesus, tetap berdoa, tetap mengucap syukur. Jadi jangan melupakan kebaikan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus pada kita. Kita tidak boleh melupakan setiap kebaikan yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita. Untuk itu bagaimana cara kita membalasnya? Dengan cara mengucap syukur. Mengucap syukur itu dilakukan bisa dengan rajin berdoa, rajin baca firman, rajin ikut ibadah sekolah minggu walaupun ibadah sekolah minggunya dari rumah. Memangnya kebaikan apa yang sudah dikasih Tuhan Yesus sama kita Kak Kori? Banyak. Salah satunya adik-adik sekolah minggu yang di rumah nih, sekarang masih bisa makan, masih bisa minum gak? Bisa dong, bisa makan, bisa minum, masih sehat, tidak ada sakit, ya kan? Nah, itu semua kebaikan Tuhan Yesus. Nah, masih bisa bernafas gak? Bisa bernafas karena dikasih Tuhan Yesus oksigen yang gratis. Jadi begitu banyak kebaikan Tuhan Yesus sama kita tidak boleh melupakan kebaikannya. Jadilah seperti 1 orang Samaria yang kembali mengucap syukur kepada Yesus. Jangan jadi contoh yang buruk seperti 9 orang kusta tadi yang tidak tahu berterima kasih sudah ditolong tapi pergi saja. Udah ya? Jadi Kak Kori mau nanya nih lagi ulang. Firman Tuhan tertulis di mana? Ayo. Di mana tertulis? Ayo. Udah lupa? Aduh, masa lupa? Kak Kori ingatkan nih di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Firman Tuhan judulnya apa hari ini? Ayo. Orang kusta. Ya, orang kustanya kenapa? Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Pesannya hari ini apa? Ayo, ya. Pesan hari ini adalah mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Ya, sekian firman Tuhan hari ini. Kalau mau ada pertanyaan bisa kasih di kolom komentar ya. Dah, adik-adik sekolah minggu sekarang bisa tutup Alkitabnya, bisa duduk yang rapi, kita mau berdoa lagi. Oke, berdoa penutup. Ya.
Mari kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Saat ini Bapa, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Bapa, dan kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Bapa cerita tentang Engkau yang menyembuhkan 10 orang kusta bisa menjadi firman yang merema dalam hati anak-anak sekolah minggu. Biarlah Bapa, anak-anak sekolah minggu bisa selalu mengucap syukur dalam segala hal yang mereka terima kebaikan dari Engkau Bapa. Kiranya mereka bisa tetap setia berdoa, baca firman, dan setia mengikuti ibadah sekolah minggu Bapa. Kiranya di usia mereka yang masih muda Bapa, mereka tetap berkenan di hadapan-Mu. Engkau yang memberkati sekolah mereka, bahkan kebutuhan mereka Tuhan yang cukupkan. Berkati juga Bapa orang tua sekolah minggu dimanapun saat ini berada. Tuhan yang berkati usaha, pekerjaan, dan bahkan Tuhan yang memberikan kesehatan. Kami juga berdoa Bapa buat pelayanan hari ini yang melayani tim musik, bahkan WL dan juga singer, bahkan memberikan firman Tuhan. Tuhan yang memberkati Bapa, kiranya berkat melimpah berpuluh kali ganda buat para pelayan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Indonesia Bapa, kiranya pemulihan terjadi buat negeri kami Bapa. Biarlah Bapa Indonesia bisa segera kembali seperti sedia kala. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, Kak Kori mau kasih pengumuman. Minggu depan kita masih ibadah sekolah minggu secara online di rumah. Jangan lupa ingatkan orang tua untuk membantu adik-adik sekolah minggu untuk membuka YouTube channel kita GBI Bethlehem Tapga. Dan jangan lupa tonton, subscribe, dan kasih like-nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!